Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Morning Boss Business Opportunity Sharing spesial dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Morning Boss spesial di pagi hari ini. Yang dimana Morning Boss spesial adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus pagi ini topik yang kami angkat adalah The Diamond Within You. Temukan karakter hebat, bakat, passion, dan kepentingan hebat dalam diri Anda. Bapak dan Ibu, pagi hari ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan yang khusus diberikan kepada member Ciputra Entrepreneurs Club. Namun di acara Morning Boss spesial pagi hari ini, pelatihan terbuka untuk umum. Jadi silakan Bapak Ibu share-share acara pagi ini untuk segera teman-teman yang bergabung di acara ini. Pagi ini kami juga mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu serta keahliannya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneur yang mengikuti acara Morning Boss spesial di pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyapa dahulu narasumber kami, Bapak Andreas Kennedy. Beliau saat ini sebagai author The Diamond Within You, dan beliau juga sebagai founder karakter hebat Indonesia. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi, Pak Andreas. Pak Andreas, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, selamat pagi. Ya, Pak Andreas, suaranya masih belum terdengar, Pak Andreas. Cek Pak. 1, 2, 3, masuk Pak. 3, 2, 1, masuk Pak. Sudah lama. Semangat pagi Pak Andreas, semangat pagi. Suaranya menghilang ya. Ini agak deg-degan juga nih Pak Andreas, kemana? Semangat pagi. Semangat pagi untuk semuanya. Salam sehat selalu dan berbahagia pastinya Pak Andreas ya. Ya Pak Andrian, salam semua teman-teman yang luar biasa, teman-teman CEC. CEC yang hebat dan luar biasa pastinya Pak Andreas ya. Luar biasa. Selalu mengagumi CEC, semangatnya luar biasa. Tentunya. Respon dong, di mana diresponnya ini? Selamat pagi. Ya, itu dia. Pagi. Semangat pagi ini kayaknya dari seluruh dunia ini ada dari seluruh dunia ya. Ada Pak, ada. Pak Andreas yang top, luar biasa. Dari seluruh dunia ada hadir nih. Ada. Akhirnya masing-masing ada di sini Pak. Halo Ibu Neneng. Ya, selamat pagi Pak. Oh, ini Bu Neneng dari Hong Kong ya? Ya, dari Hong Kong, tapi sekarang masih ada di Lampung Pak. Waduh, di Lampung. Di mana Lampungnya Bu? Saya di daerah Pesawaran, di daerah perkebunan karet. Iya, Andreas sudah siap-siap ya Pak, bakal rame ini Pak. Siap. Selamat pagi Pak Andrian. Selamat pagi. Salam kenal. Salam kenal untuk saya juga. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir di acara Morning Boss pagi ini Pak Andreas di acara Business Opportunity Sharing spesial. Tentunya menjadi kebahagiaan buat kami untuk bisa bertemu dengan Pak Andreas secara langsung yang luar biasa. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya menjadi narasumber kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin yang telah bergabung ya di acara Morning Boss spesial ini, boleh diinformasikan kota domisilinya melalui fitur chat agar Bapak Ibu nanti bisa kami sapa di dalam acara. Saya ingin sampaikan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat loh yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu, dan dipersilakan untuk memfollow up akun sosial media kami agar Bapak Ibu tidak ketinggalan terkait dengan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur chat atau Q&A yang tersedia dan akan dijawab Om Matahari setelah presentasi dari narasumber berakhir. Siap-siap atas pertanyaannya ya Pak Andreas ya.
Dan bocorannya ya Pak Andreas, kita akan bagikan 16 buku untuk penanya terbaik. Wah, banyak ya. 16. Siapa yang mau? Saya mau. Bukunya nih. Oh, itu dia. Diamond Within You. Luar biasa. Kita Yang jelas bukunya luar adalah biasa, Diamond dasar Pak. Terima kasih Pak Terima Andreas. kasih, Saya sama-sama. sudah Terima membaca kasih. isinya. Luar Jadi biasa. harus diulang Dapatkan kembali ya Pak. semuanya. Harus diulang kembali nih. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan penanya terbaik akan mendapatkan giveaway buku bestseller The Diamond Within You, yang artinya berlian ada dalam dirimu. Betulkah? mau dong. Ini dong, semua berlian di sini yang hadir ya. Saya mau ya Diamond. Baik, kita Ayo, akan Mbak melanjutkan Lili, acara kejar, Mbak dengan Lili, mendengarkan dapatkan, Mbak sharing Lili. dari Pak Andreas Ayo, Kennedy mau dong. ya, Mesti dengan nih, tema borong kita The untuk borong. Diamond Within You, temukan karakter hebat, bahkan passion dan kepemimpinan hebat dalam diri Anda. Kepada Pak Andreas, dipersilakan Pak. Monggo. Oke, Pak Andrian. Ya, selamat pagi Pak Andrian dan teman-teman CEC yang Sebelum kita mulai saya juga kagumi. kita akan sapa-sapa dulu ya Pak. Luar Kira-kira biasa. ini Oke. sampelnya aja ya Pak. Ini kita akan menyapa dulu ya Pak Andreas, Pak Budi ini dari Semarang Dream Center Indonesia. Selamat pagi Pak Budi. Semangat pagi, Adrian. Semangat pagi, Pak Andreas Kennedy. Pagi Pak Budi, salam kenal Ya. Pak Budi. Salam kenal Pak. Saya Salam pikir hebat ini Semarang Pak, mantap Pak Budi. hebat sekali Semarang. Ini saya kira titisan dari Kennedy nih. Iya. Dan juga ini kita sapa juga Pak Andreas, keluarga kita juga dari Hong Kong, ada Bu Joplo. Selamat pagi Bu Joplo. Pagi luar biasa Bapak Pagi, Bu Andreas, Joplo. Bapak Ibu Pak Semangat. Andreas, luar biasa, semangat luar biasa. Hongkong Bukunya pokoknya aman Bu, is Hongkong the aman, best. Hongkong aman. Waduh, Hongkong itu cerah pagi hari ini Pak Wih. Andreas nih. Ini lagi di bawah Pak Andreas, luar biasa ya, cerah sekali cuaca pagi hari ini. Keren Bu. Ya. Bapak Ibu yang jelas bukunya sangat bagus. Ayo siapkan pertanyaan yang luar biasa. Pokoknya Sepertinya beliau udah punya Pak Andreas. Udah baca nih, Bu Joplo udah baca nih ya. Bisa menemukan jati diri dari dalam potensi saya Pak Andreas. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Joplo. Silakan Terus lanjutkan Pak semangat. Adrian. Terima kasih. Ya. Oke, dan Terima kita kasih. sapa juga nih Pak Andreas sebelum kita mulai ya Pak, minta waktunya sebentar. Ini ada Pak Raden Indra Hadian, selamat pagi Pak, yang sedang mengamati acara kita. Pagi Bapak. Halo Pak Raden. Salam kenal Pak Raden. Ya, salam sehat, salam hebat Pak Raden. Pak Andreas. Ya, terima salam kasih kenal, kembali Pak. Pak Raden, salam kenal juga Mantap. untuk Pak Raden. Salam Ada Bu Suratmi juga nih, Bu Suratmi dari Makau di Pak Andreas. Saya Wow. Halo Bu Suratmi, salam kenal Bu Suratmi. Andreas. Makau gimana? Makau aman Bu. Ini Asmil itu apa? Ada badai. Ipun Badai. satu. Oh. Oh, hari ini ada typhoon, Bu. Hati-hati ya, Bu. Typhoon ya. Oh. Baik. Baik Bu Suratmi, terima Ya, kasih telah mudah-mudahan aman ya Bu disampaikan. ya. Semoga aman Bu Suratmi. Dan kita berlanjut ke kota Kediri Pak. Ini ada Bu Trisnaningsih, yang dimana beliau memiliki motivasi Pak di acara-acara Ciputra Entrepreneurs Club, selain mendapatkan relasi baru juga ingin mendapatkan mantu baru Pak. Mantap. Berarti anaknya banyak nih Bu ya. Anaknya banyak Bu Tris. Salam kenal Bu Tris. Sedang mencari mantu idaman Pak. Mas saya sudah punya istri, kalau enggak saya bisa jadi mantu ibu. Oke, Pak Andreas, karena waktunya terbatas kita berlanjut ya Pak. Mari kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Pak Andreas kesempatan pagi ini. Silakan Pak Andreas. Oke, baik. Oke, Pak Andrian, terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Andrian dan teman-teman CEC, Bu Bene dan tim ya, yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan sama-sama kita saling berbagi tukar pikiran dan sama-sama kita memberikan semangat, motivasi untuk terus kita berkembang bersama, maju bersama, dan bisa memberikan arti bagi kehidupan kita yang mungkin tinggal beberapa waktu saja. Ya, hari ini kesempatan yang sangat baik, saya sangat bersyukur sekali bisa diberikan kesehatan pada pagi hari ini, diberikan semangat, diberikan keceriaan, diberikan pengharapan yang besar, dan kesempatan hari ini begitu luar biasa karena saya bisa bertemu dengan teman-teman yang di Hong Kong, di Makau, di Semarang, tadi ada
di mana-mana nih, hampir di Mana-mana, seluruh Pak. dunia kayaknya. Betul sekali, Pak. Ya oke, Bersatu di acara pagi hari ini. dahsyat pokoknya. Pagi-pagi ini orang lain masih pada tidur, tapi Bapak Ibu semuanya luar biasa, committed, mau bangun pagi-pagi, mungkin ada yang bangun jam 4, jam 5, ada yang sudah olahraga, ada yang sudah minum kopi, ada yang sudah siap kertas. Hari ini kita akan sharing, kita make it fun, kita bersuka cita, kita saling berbagi pengalaman. Nanti saya berharap juga akan banyak pertanyaan ya Pak Andrian ya, yang Betul bisa sekali, kita Pak. diskusikan ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Oke. Baik Pak. Kita akan mulai berapa jam hari ini pertemuan Pak? 4 jam ya Pak ya? 4 jam sepertinya dirasa kurang, Pak. Iya, oke, banyak sekali. Nanti saya bisa sharing juga ya Pak ya. Boleh, silakan Pak. Ya. Monggo. Oke Pak. Oke, mungkin sebelum saya sharing, saya ingin sebentar ya Pak ya. Saya cari filenya dulu. Sudah terlihat belum Pak ya? Sudah Pak tampilannya, tapi belum full screen. Belum full screen, oke. Iya. Udah terlihat Pak ini? Sudah tampil sempurna Pak. Sempurna ya, oke. Oke, sekali lagi Pak Andrian dan teman-teman CSC yang saya kagumi. Hari ini tadi Pak Andrian sudah buka di awal, kita akan bahas tentang sebuah buku yang saya tulis yang berjudul The Diamond Within You. Tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah membaca. Saya ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan manfaatnya dan bisa membuat karya nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kita berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kami. Ya, karena sejatinya kita hidup di dunia ini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Oke. Hari ini saya akan bahas tentang buku The Diamond Within You. Tadi yang Pak Andrian bilang kalau kita bahas full mungkin waktunya lebih dari 4 jam ya Pak ya. Jadi hari ini kira-kira berapa jam Pak waktunya kita Pak dikasih waktu? Ya kita counting lah Pak, ini kita kasih waktu 6 jam aja. Ini nggak di-counting ya berarti ya, tanpa waktu. Oke, baik. Kita akan mulai, saya akan mulai dari ini batch pertama kita, mungkin perkenalan dulu ya. Ada yang mungkin yang belum kenal dengan saya mungkin ya. Saya akan perkenalkan diri. Ya, saya saat ini lebih suka dikenal sebagai founder dan guru karakter hebat Indonesia tadi yang sudah dijelaskan di awal oleh Pak Andrian. Saya mendirikan karakter hebat Indonesia itu diberikan satu berkah atau karunia gitu ya, memiliki sebuah misi dan visi ya. Visi saya yang pertama itu menjadi organisasi gitu ya atau perusahaan yang bisa menghasilkan para pemimpin hebat di Indonesia. Ya bahasa Inggrisnya to be the most significant contributor company to produce great leaders in Indonesia. Karena saya merasa bahwa negara kita perlu banyak para pemimpin-pemimpin hebat yang dimulai dari keluarga, ya, untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat di manapun dia berada, di Indonesia, di Hong Kong, di Makau, dan di manapun. Tapi harus dimulai dari keluarga kita masing-masing, dengan menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang memiliki karakter yang kuat, yang hebat, ya, akhlak yang mulia. Kita akan mulai dari situ, gitu, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri, ya, dari diri kita, kemudian nanti menyebar ke tempat di mana kita berada, memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, misi saya membantu banyak orang untuk membangun karakter hebat. Seperti judul tadi ya, membangun karakter hebat, menemukan bakatnya, menemukan passionnya dengan 3 elemen tadi ya, karakter yang hebat, menemukan bakatnya, menemukan passionnya. Mereka bertiga ini nanti bekerja sama, berelaborasi, nanti membentuklah suatu elemen diamond yang baru yang namanya pemimpin hebat, ya great leader itu. Tapi itu tidak akan dapat cuma-cuma begitu aja, ujuk-ujuk, tapi dia dibangun dari kerja keras, membangun karakter yang dimulai dari nilai-nilai di rumah tadi ya, nilai akhlak, nilai-nilai yang baik, dibangun dari rumah, kemudian bertemu dengan
bakat-bakat kita masing-masing ya, karena Tuhan sangat adil sekali memberikan bakat-bakat yang berbeda dari kita masing-masing. Kemudian bertemu dengan passion kita. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara menemukan passion dan bakat kita gitu ya, sehingga itu bisa bertemu menjadi satu sayap burung yang bisa terbang membawa kita tinggi sekali, sehingga kita bisa menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita gitu ya. Nah, itu misi saya. Kemudian berikutnya, nah ini ada beberapa sertifikasi yang saya peroleh ya, ada yang dari nasional maupun dari internasional. Saya mendapatkan sertifikat dari Jack Canfield, Certified Trainer dari Jack Canfield, dengan majornya adalah Success Principle. Kemudian saya juga dapat sertifikasi dari Marcus & Clough ya, itu Pak Hermawan Kartajaya dan Profesor Warren Keegan dari Australia tentang marketing, fokusnya di strategic marketing. Kemudian saya juga dapat sertifikat dari Power Character, Certified Behavior Consultant, dan juga Public Speaking dari Public Speaking Academy, Pak Ogi Hojento. Kemudian, nah ini beberapa mentor saya ya, ada sebelah kiri atas itu ada Pak Hermawan dan Profesor Warren Keegan ya, kemudian di kanan atas itu ada Jack Canfield, ya teman-teman sudah banyak yang tahu, mungkin bukunya sangat bukan mega bestseller lagi karena terjual 500 juta kopi di dunia ya, kalau teman-teman baca buku Chicken Soup for the Soul itu Jack Canfield. Kemudian yang kiri bawah itu ada Pak Jacob Esra dan yang kanan Pak Ogi Hojanto. Nah, ini beberapa kegiatan saya ya. Selain saya menulis buku The Diamond Within You, ya sekarang bersyukur sekali, puji Tuhan, alhamdulillah bukunya bisa mendapat predikat bestseller ya. Nanti sebentar lagi kita akan bagi ya Pak Adrian ya. Kita akan bagikan ya. Ada 16 buku ya Pak ya. Kemudian 16 Pak. 16 ya. Ya saya juga bertemu dengan idola saya Pak Andino ya, waktu itu mendapatkan kesempatan untuk sharing berbagi buku juga dengan beliau. Kemudian saya ada diundang di Smart FM, saya bicara di sekolah, di komunitas CEC ya, dan beberapa organisasi yang lain-lain ya. Ini kegiatan saya sehari-hari. Selain itu saya juga masih aktif sebagai seorang profesional berkarya di satu company ya. Saya sebagai Sales and Marketing Director masih aktif sampai hari ini. Tapi saya punya passion untuk bisa sharing, berbagi, memberikan pengetahuan dan pengalaman gitu. Jadi saya makanya bisa hadir pada hari ini karena saya punya passion itu. Kalau saya tidak punya passion itu mungkin nggak bisa ketemu dengan Pak Andrian, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Ingat, passion. Ya, nanti saya akan cerita tentang passion. Oke ya, kita lanjut. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu sekalian, saya pagi kemarin saya ngobrol sama Pak Andrian nih Pak ya. Sebelum kita buat ini ya. Pak Andreas, besok pagi kita mulai jam 7 kata Pak Andreas. Oh oke Pak, saya bangun pagi setiap hari jam 5 Pak. Kalau kita mau mulai jam 5 juga oke. Ya, jadi saya selalu semangat kalau diundang untuk berbicara. Makanya Bu Bene bilang, Pak Andreas, makasih Pak. Bu, saya yang terima kasih Bu karena diberi kesempatan. Gitu. Ingat, kesempatan, opportunity. Hari ini tema kita adalah BOS ya Pak ya? BOS. Business Opportunity Sharing ya Pak ya? Seminar atau sharing Pak? Sharing Pak. Sharing. Di tengahnya itu ada opportunity. Bapak Ibu, teman-teman yang saya kagumi, kesempatan, kalau kita bicara kesempatan, itu biasanya paling banyak datang 2-3 kali. 2-3 kali. Ini pengalaman saya mengatakan demikian. Kalau datang 1 kali kita abaikan, mungkin bisa ada kedua. Kita abaikan lagi, mungkin ada yang ketiga. Tapi setelah itu mungkin gone gitu ya, udah gone with the wind, hilang bus gitu. Tapi judul hari ini Business Opportunity Sharing. Business Opportunity. Saya menggarisbawahi kata-kata opportunity ya. Nah, seperti gambar ini Bapak Ibu, teman-teman yang saya kagumi, kalau Bapak Ibu lihat ada 3 gambar. 3 gambar. 3 gambar ini mencerminkan 3 hal yang selalu diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Makanya saya beri judul 3 hal yang terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu setiap hari. Apa saja itu? Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini yang pertama, kalau lihat gambar wanita cantik ini yang sedang menghirup napas segar begitu ya. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang bangun tidur tadi pagi sudah
mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih bahwa hari ini masih diberikan nafas yang segar. Ada nggak tunjuk tangan? Coba tolong kita sama-sama tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke. Hampir semua nih kalau gitu ya. Coba Bapak Ibu tunjuk tangan. Saya kehilangan gambar sebentar. Saya coba akan lihat ini lagi. Oh, udah banyak ya. Oke. Dan bersyukur ya, sama saya juga tadi pagi bangun saya bilang Tuhan syukur, terima kasih hari ini diberi kesempatan masih bisa hidup sehat, segar dan akan berbagi sharing dengan teman-teman CEC. Mantul. Kita beri aplaus dulu. Oke. Kita akan sorry sebentar. Ini akan kembali ke sini. Kita akan lihat, ya. Sebentar ya. Nah, sebentar. Nah, berikutnya yang kedua itu ada gambar tulisan 24 hours ya, 24 hours. Tadi yang Ibu Zoplo dan teman-teman yang ada di Hong Kong, di Macau tadi, Ibu siapa yang di Macau namanya Pak? Suratni, Ibu Suratni. Nah, itu kira-kira ibu-ibu di sana waktunya 28 jam satu hari atau 30 jam? Berapa jam, Bu? 24 jam ya, saya rasa sama waktu kita. 24 jam, Pak. 24 jam ya? Saya kira Yeah. di Hong Kong, di Macau dikasih bonus 4 jam, 5 jam gitu, Bu. Jadi 30 jam begitu satu hari. Ya, tapi poin saya untuk yang waktu ini 24 jam, teman-teman, Bapak Ibu yang saya kagumi, yang luar biasa hari ini komit untuk bisa hadir di pertemuan hari ini. Saya rasa punya motivasi, punya harapan yang berbeda-beda, tapi saya kagum sekali Bapak Ibu sudah menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Dan satu hari sama semua kita diberikan 24 jam. 24 jam. Perbedaan orang yang sukses dan orang yang gagal itu sebetulnya tipis sekali. Yaitu ya orang yang berhasil, mereka kebanyakan bisa mengelola waktu yang diberikan 24 jam itu dengan memilih mana yang penting, mana yang tidak penting gitu. Dan orang yang gagal, kebanyakan mereka tidak bisa mengelola waktunya gitu. Dan tidak bisa memilah dan memilih mana yang penting, mana yang tidak penting, pokoknya amburadul jadi satu gitu ya. Gak karu-karuan jadi satu jeblok gitu masuk, sehingga mereka pusing sendiri gitu. Jadi waktu yang diberikan sama 24 jam buat orang yang gagal itu jadi pusing, rumit, jadi mabok gitu ya. Tapi buat orang yang sukses yang diberi waktu 24 jam, mereka pilih, mereka pilah penting, tidak penting, dan mereka komited untuk melakukan sesuatu seperti Bapak Ibu hari ini, itu adalah tanda-tanda orang yang bakal sukses hidupnya. Mengelola waktu 24 jam. Ya, karena tadi saya minta konfirmasi dari Ibu Zoplo dan Bu Ratmi ya Pak ya, yang dari Hong Kong Macau waktunya Ya, betul Pak. 24 jam gitu, sama. Ya. Ingat, kalau kita bentangkan waktu dalam hidup kita ya, dari kita lahir sampai kita nanti meninggal ya, 20 selama hidup kita bentangkan waktu kita ya, dari lahir kemudian sampai hari ini, nanti mungkin kita masih punya kesempatan beberapa waktu lagi. Itu kan sangat pendek ya Pak Andrian ya. Sangat pendek. Ya, sangat pendek. Kita bentangkan gitu jadi spektrum yang begini gitu ya. Kita bentangkan, ternyata kalau kita sadari sampai hari ini, ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu merenungkan siapa dari Bapak Ibu atau dari kita semua yang sampai hari ini belum bisa menghargai waktu dengan sebijaksana mungkin. Silakan Bapak Ibu renungkan. Tapi aku yakin sih teman-teman CEC ini yang hadir pada hari ini justru lain daripada yang lain. Karena komited untuk hadir pagi-pagi aja menurut saya sudah bangga sekali. Ada teman-teman yang mungkin pagi ini masih tidur, masih leha-leha di rumah gitu ya. Tapi yang diundang pada hari ini dan datang itu menurut saya luar biasa. Ya, tentang waktu. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, kalau kita lihat itu ada gambar orang yang ada sedang di persimpangan ya, mau ke kiri atau mau ke kanan, atau mau ke tengah atau diem aja gitu ya. Jelas gambarnya ya Pak Andrian ya Pak ya. Jelas sekali Pak. Nah, ini kalau kita sadari
teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena pilihan hidup yang kita jalani setiap hari. Seperti Bapak Ibu yang hari ini, aku mau ikut nggak ya? Hari ini mau ikut nggak diundang sama Pak Andrian ya? Tapi aku malas bangun pagi-pagi, kan kita dihadapin begitu pilihannya ya. Iya. Aku ikut, nanti aku bisa dapat sesuatu nih, nanti bisa siapa tahu bisa ada kalimat kata-kata yang penting yang bisa merubah hidup kita yang berikutnya gitu ya. Siapa tahu itu ada harapan baru berarti ya. Kan selalu kita dihadapkan dengan pilihan begitu. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, Dia memberikan otoritas kepada kita gitu. Silakan Pak Andrian, Pak Andreas, Bu Zoplo, Bu Ratmi ya, pilih. Kamu saya kasih nih otoritas mutlak dalam hidup ini, kamu pilih. Mau pilih baik, mau pilih jelek, mau pilih yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, silahkan kamu yang pilih. Karena begitu baiknya ya Pak Andrian ya. Karena Tuhan sekali, Pak. sama kita, ya jadi semuanya diserahkan kepada kita. Ya, nah 3 hal yang terindah ini yang setiap hari yang diberikan sebagai karunia rahmat gitu ya kepada kita, tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya gitu. Bagaimana kita bersyukur ya, kita mengelolanya dan memutuskan untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itu yang kita pilih. Karena sejatinya kualitas hidup kita, kalau kita manusia mau disebut sebagai manusia yang berkualitas, adalah manusia yang bisa menentukan, memilih dan memutuskan apa yang tepat gitu setiap waktunya, apa yang benar setiap waktunya. Karena dengan begitu pelan-pelan kita naik kelas ya, termasuk pilihan-pilihan yang akan kita hadapi dalam berinvestasi, dalam berbisnis, dalam berbagi kepada banyak orang gitu ya, dalam belajar dan lain-lain. Ya 3 hal terindah ini. Oke, mungkin itu dulu pembukaannya. Kalau mau ada pertanyaan, nanti pertanyaan di ujung Pak Andrian ya. Boleh di ujung saja Pak, biar kita fokuskan dulu. Silakan Bapak Ibu dari sekarang melakukan refleksi ya. Mungkin nanti ada yang mau sharing begini. Pak Andreas, bagaimana Pak cara mengelola waktu yang baik Pak gitu ya? Karena sampai hari ini saya merasa banyak waktu yang terbuang percuma begitu saja. Mungkin ada yang begitu. Mungkin Pak, bagaimana caranya bisa memilih yang benar terus Pak gitu? Yang apa namanya? Nah, saya mau sharing satu lagi begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih merasa hari ini dihadapkan dengan pilihan antara baik dan buruk ya, baik dan buruk. Berarti teman-teman mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Teman-teman masih berada di level yang belum naik kelas gitu. Belum naik kelas. Masih ada di level di bawah. Belum naik. Tapi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman yang saya kagumi udah berada dalam satu pilihan, pilihnya gimana Pak? Ini baik, ini baik. Ingat ya tadi pilihannya kan ini baik, ini buruk. Gampang sekali ya Pak. Pilihnya Pak Andrian ya. Betul sekali Pak, itu gampang banget. Gampang banget. Biasanya Pak Andrian kalau dihadapkan dengan pilihan ini baik, ini buruk, 50% kan Pak ya. Kadang-kadang kita milih baik, kadang-kadang kita milih buruk kan Pak. Betul sekali Pak. Biasanya kan tawaran-tawarannya yang lebih menggiurkan yang buruk-buruk ya Pak ya. Itu yang selalu menggoda Pak. Ya kan, godaan, aduh ini kayak hari ini mau belajar nggak ya, aduh mendingan tarik selimut lagi, tidur lagi. Benar sekali. Apalagi Semarang begadang ya. Apalagi gitu ya, begadang. Untungnya udah nggak ada Piala Eropa lagi nih, udah habis nih Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau kita masih berada di pilihan baik dan buruk setiap hari, nah kita harus berusaha untuk naik kelas lagi supaya kita dihadapkan dengan pilihan baik dan baik atau baik dan lebih baik. Mau dong ya, kita punya pilihan begitu dong, baik-baik atau baik dan lebih baik ya. Nanti caranya bagaimana saya akan sharing. Oke, baik. Ini saya mau kenapa nggak keluar ini ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Udah ada beberapa pertanyaan itu ya Pak Andrian ya. Betul sekali Pak, sudah nggak menahan nih Pak. Jadi yang mau ditanyakan, takut lupa mungkin Pak ya. Takut lupa. Jadi mungkin harus ditanyakan terkait dengan hal yang belum dimengerti gitu Pak. Iya, kira-kira. Baik. Tapi ini teman-teman semua rata-rata sudah tergabung menjadi entrepreneurs di CEC ya Pak ya. Ada juga yang sebagian sudah, ada yang mungkin tamu yang kita undang yang masih belum, Pak. Oke, baik. Ya mudah-mudahan yang belum diundang, saya juga
ingin memberikan insight yang baik kepada Ciputra, karena tadi kan dibuka di awal ada iklan ya Pak ya, itu ada membangun pilar utamanya yang pertama adalah PE Pak, ya, integrity, profesional, dan entrepreneur ya. Entrepreneur, betul Nah, sekali Pak. Ini 3 nilai itu menurut saya yang membawa sampai hari ini Ciputra itu tetap menjadi trusted company ya, perusahaan yang dipercaya oleh banyak orang gitu. Integrity, profesional, dan entrepreneur. Nah, nilai integrity ini yang tadi saya buka di awal, itu bisa dibangun dari rumah kita masing-masing. Nilai-nilai apa yang ingin kita bangun di rumah kita masing-masing. Ya, kalau nilainya sama dengan nilai integrity yang menjadi pilar utamanya Ciputra, saya rasa sudah inline, udah ngeblend gitu, udah ngeblend. Tinggal ketemu dengan orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama di klub ini, di organisasi ini, maka kita akan semakin berkembang, cepat berkembang sama-sama. Oke, mungkin itu yang pertama dibuka di awal. Nah, ini sebetulnya Pak, hari ini tuh kita akan bahas tentang ini. Nah, jelas Pak gambarnya Pak Andrian? Jelas Pak ya? Sudah jelas Pak, tampil Pak. Jelas ya, tampil ya. Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kagumi, itu buku yang saya tulis yang berjudul The Diamond Within You ini adalah sebuah buku yang lahir pada saat pandemi. Pada saat pandemi lahir. Saya masih merinding kalau saya selalu cerita ini, saya merinding terus. Buku ini terbit bulan Oktober tahun 2020 gitu. Tahun 2020. Pada saat itu semua kehidupan kita mencekam, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia mencekam sekali. Tapi saya sekali lagi berterima kasih kepada Tuhan, baik sekali mempercayakan kepada saya untuk bisa menulis sebuah buku yang berjudul The Diamond Within You. Saya nggak tahu kenapa, tapi ya semua itu pasti ada tujuan ya, ada maksud Tuhan yang mulia yang diberikan satu persatu kepada kita sebagai insan yang dikasihinya. Saya yang ada di pikiran saya pada waktu itu, saya karena belakangan mulai dari tahun 2015 lah ya, saya mulai suka menulis. Sebetulnya udah ada buku saya yang pertama yang tentang sales marketing, tapi waktu itu memang belum jodoh saya, karena saya juga masih belum begitu melek tentang teknologi. Jadi tulisan saya itu saya simpan hanya di laptop gitu Pak, dan di beberapa USB. Ya Pak Adrian, di USB tahu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Dan saya tidak punya pemikiran untuk menyimpannya di cloud gitu, simpan di cloud ya, tadi email tadi mana gitu. Iya. Tapi karena memang belum berjodoh ya, dan saya percaya bahwa jodoh itu takdir ya, itu sudah ada garisnya masing-masing gitu ya. Tinggal kita ikhtiar bagaimana kita menjalankannya ke arah yang benar gitu. Nah, tiba-tiba laptop saya tuh saya taruh di backpack saya di mobil di belakang sopir gitu. Nah itu mobil saya dijebol gitu ya sama maling. Nah, pada saat saya menghadiri melayat, ada teman ayahnya meninggal gitu Pak. Iya. Nah, itu satu backpack saya di belakang kursi sopir gitu hilang, ada laptop, ada semua file-filenya ada di situ. Tapi yang saya sangat sayangkan ya catatan saya udah final mau dikirim ke Gramedia. Iya. Jadi karena itu belum berjodoh ya, saya memang selama 2 tahun saya mikir terus 2015 sampai 2017 ini kenapa? Tapi ternyata setelah itu ya Tuhan mengirimkan yang lain pemikirannya gitu. Jadi lahirlah buku The Diamond Within You itu gitu. Nah, lahirlah itu, mulai dari situ saya menulis gitu ya, sampai dari 2017 kemudian sampai 2019 itu bukunya selesai. Terus kemudian proses itu saya mengirimkan naskah dan lain-lain, kan itu perlu waktu ke Gramedia, sortir dan lain-lain. Sampai akhirnya ketemu pandemi Pak. Ketemu pandemi. Tantangan baru lagi nih Pak. Tantangan baru. Ketemu pandemi di tahun 2020 kan Maret ya Pak ya. Iya. Itu sebuah lockdown, nggak bisa kemana-mana kita. Nah saya mikir lagi ini apa lagi ini Tuhan, kenapa kok kita semua dikasih pandemi gitu kan. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang saya kagumi, hari ini faktanya kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini, ya, di dunia ini, itu berarti masih ada pesan-pesan yang tersendiri dari Tuhan gitu, kepada kita. Ya, yang terus dipercayakan, kalau tidak dipercayakan kembali kepada kita,
Mungkin kita sudah terkena korban ya yang meninggal, seperti banyak keluarga saya juga, teman-teman lingkungan yang di kantor gitu ya, kolega dan lain banyak yang meninggal karena pandemi kemarin gitu. Nah, tapi faktanya kita semua Bapak Ibu masih bisa bertahan hari ini, sehat, bisa sharing, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu ya di sekitar kita. Itu berarti masih ada rencana yang indah, yang mulia, yang kita harus tuntaskan gitu. Entah itu di keluarga kita, entah itu di kantor ya, entah itu di tempat pekerjaan kita saat ini, entah itu di mimpi-mimpi kita yang masih tersimpan di sini gitu, yang belum diberi waktu. Ya, ingat Bapak Ibu, pasti saya yakinnya Bapak Ibu punya banyak mimpi yang tersimpan di memori masing-masing, di kepala kita masing-masing. Tapi untuk itu bisa menjadi kenyataan, untuk itu bisa menjadi terwujud nyata, tinggal diberi waktu saja gitu. Misalnya ada dari teman-teman Bapak Ibu yang saat ini, saya punya mimpi ingin menulis buku seperti saya gitu ya, atau income saya bertambah, misalnya jadi 2 kali lipat gitu ya, atau mempunyai anggota baru di timnya masing-masing, atau memiliki tadi mantu yang baik ya Pak ya, mantu yang baik seperti Ibu. Saya rasa Pak Andrian juga banyak masih mimpi-mimpi yang tersimpan di memori di kepala kita. Cuman kita lupa, kita belum memberi waktu gitu. Kapan kita akan mewujudkannya? Ya, by when? Kapan waktunya? Tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Tinggal diberi waktu. Kapan? Dan setelah tahu kapan, bagaimana caranya kita mau. Kita pilah mana yang penting, nggak penting, ini kita pilih dan pilah supaya kita lebih jernih untuk mewujud nyatakan masing-masing mimpi kita itu. Ya, nah hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya juga setiap memberikan sesi ini saya juga terus belajar gitu, karena kehidupan ini tidak pernah berhenti gitu ya, untuk kita semua terus belajar sampai kita nanti selesai gitu di kehidupan ini. Nah, seperti buku saya ini lahir di Oktober 2020, itu juga pasti ada titipan kepada saya ya dari Sang Khalik untuk Pak Andreas. Saya titipkan ini gitu. Silakan Bapak bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak, yang semakin hari semakin banyak yang merasakan manfaatnya, semakin banyak yang merasakan hidupnya berubah gitu ya. Ingat ya Pak Andrian juga, aku yakin pasti Bapak juga banyak dititipi pesan itu Pak. Betul sekali Pak. silakan Bapak merefleksikan, nanti tinggal diberi waktu, ini apa, ini kapan, ini bagaimana. Karena ya Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang empat elemen ya, 4 elemen. Tadi kalau Ciputra punya 3 pilar utama, di buku saya ini kita ada 4 elemen. Siapa yang sudah pernah nonton film Avatar, The Legend of Aang? Ada yang di tangan? Ada yang sudah pernah nonton? Apa aja tuh elemennya? Ada elemen tanah, elemen air, elemen udara, dan elemen api. 4 elemen itu kalau hanya 3 yang dikuasai oleh si Aang itu, dia nggak bisa jadi avatar. 4-4-nya mesti dikuasai elemennya supaya dia bisa menjadi avatar. Avatar itu artinya dia bisa menjadi orang yang bisa berguna, bermanfaat. Kalau nonton filmnya ya, bagi banyak orang bisa menyelamatkan bumi gitu katanya. Nah, di sini ada 4 elemen inti diamond ya, ada 4 elemen inti diamond. 4-4-nya ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Sudah ada. Sejak kapan? Sejak kita dilahirkan. Sudah ada, tersimpan gitu. Ya, sudah ada. Sekarang ini saya bikin kopi. Ya tadi Pak Andrian saya milih kopi pagi hari ini, kopinya robusta dan pahit supaya lebih melek gitu Pak ya. Nah, kopi ini kalau kita tidak lakukan sesuatu dengan kopi itu, dia mungkin rasanya tidak bisa nikmat seperti kopi yang sudah diproses gitu ya. Karena kopi ini begitu diseduh air, dia kalau tidak diaduk-aduk, hanya didiemin saja, itu rasanya akan berbeda gitu. Daripada kita mengaduk tuh sampai berapa adukan, kemudian nikmatnya lebih lain. Ya seperti Bapak Ibu minum madu, minum sirup, minum es teh manis gitu ya, mesti diaduk dulu gulanya supaya dia ngeblend rasanya. Nah,
Sama dengan ilustrasi 4 elemen ini, ya, itu ada great character, itu karakter hebat, kemudian ada talent, talenta, bakat kita, masing-masing kita ada, kemudian ada passion, ya, ada great leader, ya. Nah, great character itu atau karakter hebat itu sangat penting sekali menjadi fondasinya, gitu. Kekuatan utamanya, ya. Apa saja sih yang menjadi kekuatan utama untuk mewujud nyatakan karakter hebat ini? Nanti saya akan bagikan setelah ini, minimal ada 7 elemen nanti, ya. Setelah itu kan masing-masing, contohnya hari ini, keputusan. Kita mengambil keputusan yang tepat, tanggung jawab, disiplin pagi-pagi bangun, komitmen kepada tim, komitmen kepada anggota tim, komitmen kepada leader, komitmen kepada klien, kepada customer, komitmen kepada diri sendiri, kepada keluarga, punya nilai-nilai integriti. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih menjabat sebagai seorang profesional, bekerja di pekerjaan masing-masing, ada jika atau tidak ada tidak tetap miliki gitu. Ya, itu kan seperti itu ya Pak ya, kira-kira ya Pak. Ya, betul sekali Pak. Ya. Siap Pak. Ya Pak ya. Iya Pak. Ada orang yang melihat kita sedang bekerja atau tidak ada orang yang melihat kita sedang bekerja, tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Ya, itu integriti namanya, gitu. Ya, ada kejujuran di dalamnya, ada komitmen, ada tanggung jawab, gitu Pak ya. Ada rasa bangga gitu, untuk melakukan yang terbaik. Ya itu kira-kira manifestasinya. Nah, kalau kita bicara talenta, hari ini ada 65 orang misalnya di grup Zoom pada pagi hari ini. Itu mungkin ada 65.000 talenta gitu yang tersebar di antara kita Pak masing-masing. Ada yang bisa talenta bakatnya menulis, memasak, menjahit, berkebun, menjadi seorang pemimpin, director, leaders, kemudian menjadi seorang seniman, budayawan, dokter, olahraga. Itu banyak sekali talenta. Nah, nanti untuk mengetahui talenta kita apa saja, supaya kita tidak terjebak dalam kebingungan nyatu begini, ya kita harus memilih dan memilah kira-kira talenta apa saja yang diberikan kepada kita yang akan kita kembangkan. Nah, supaya dia bisa berkembang dengan baik, talenta itu, bakat-bakat itu, dia juga harus bertemu dengan passion kita. Passion kita. Nah, Pak, caranya gimana Pak untuk mencoba atau menemukan passion kita itu caranya gimana? Ada 2 pertanyaan. Ya, kalau kita mau ngetes passion kita itu sebetulnya apa gitu. Passion itu minat, hasrat, kemauan, keinginan yang besar, kecintaan kita untuk melakukan terus-menerus gitu ya. Contohnya gini, ada 2 pertanyaan untuk mengetahui passion kita masing-masing yang sampai hari ini, yang mungkin belum ketemu ya. Pertanyaan pertama, tolong Bapak Ibu catat ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu itu tidak pernah kenal lelah? Kita hingga melupakan waktu, melupakan makan siang, makan malam, lupa dengan keluarga, bahkan kita lakukan terus-menerus tanpa kenal lelah, tidak ngantuk ya. Itu apa kira-kira? Ya. Nah, seperti saya misalnya kalau sedang menulis buku itu bisa 3 jam, 4 jam gitu mengalir. Sharing dengan Bapak Ibu begini nih, kalau tidak ada dibatasi waktu mungkin bisa 4 jam, 8 jam ya Pak Andrian. Sharing ya. Itu yang pertama ya, coba Bapak Ibu tolong catat dan ditulis. Nah, kedua, bagaimana sih Pak untuk menemukan passion saya Pak? Nah, coba Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau hari ini uang, penghasilan itu sudah tidak menjadi masalah lagi buat kita. Ya, uang dan penghasilan tidak masalah lagi buat kita. Kira-kira Bapak Ibu ingin melakukan apa? Ingin melakukan apa dalam hidup ini? Ya, misalnya kalau saya sukanya sharing, mengajar begini, pasti saya punya passion. Kalau uang, income sudah tidak masalah lagi buat saya akan banyak keliling ke pelosok-pelosok
negeri di negara kita terutama ya, yang mereka masih butuh banyak orang yang bisa sharing hal-hal baik tentang pelajaran, tentang kehidupan, tentang ilmu karakter, tentang akhlak dan lain-lain, itu bisa memberikan sesuatu nilai yang bermanfaat buat mereka agar mereka juga bisa merasakan kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas. Membantu orang lain yang kesulitan gitu ya, dalam keuangan, dalam ekonomi, memberikan jalan keluar gitu. Nah, teman-teman saya tidak tahu karena masing-masing nanti punya ininya. Itu dua pertanyaan yang untuk menemukan passion kita. Ya kalau talenta, saya memberikan kalau hari ini umur kita katakanlah 30 tahun, tinggal kita bagi 3, umur 1 sampai 10, umur 11 sampai 20, umur 21 sampai 30 ya. Dan seterusnya tergantung umur kita. Coba teman-teman tulis satu persatu. Pada saat umur 1 sampai 10 itu saya pernah mencapai pencapaian yang tertinggi apa dalam bidang pendidikan, dalam olahraga, dalam bidang musik, dalam bidang tulis Pak. Dan nanti umur 11 sampai 20 pencapaian tertinggi kita yang kita pernah raih apa? Catat lagi. Umur 21 sampai 30 catat lagi. Nah, umur yang seterusnya kalau Bapak Ibu sekarang umurnya 50, ada yang umurnya 60 mungkin ya, dibagi 3 kemudian kita catat. Nah, talenta itulah yang menjadi bakat kita, yang kita mungkin tidak sadari, tapi itu sudah muncul di kehidupan kita. Ya, seperti saya, ingat ya Bapak Ibu, talenta itu kadang-kadang bukan cuma ditemukan oleh kita. Seperti saya, kalau saya sharing di buku saya ini, talenta saya itu ternyata sudah ditemukan oleh ibu guru saya, yang namanya Ibu Masna. Itu pada saat SD Pak, SD kelas 1, itu saya diminta selalu setiap hari sama Ibu Masna, itu beliau saya doakan selalu sehat. Itu setiap pagi mulai sekolah, karena saya sekolahnya di negeri itu ya Pak, dari SD, kemudian SMP, SMA sampai kuliah. Di wilayah mana Pak Andreas? Saya kebetulan tinggalnya sama seperti tadi Ibu, saya tinggal di Lampung, bagian Lampung Selatan, di kecil lah Pak, nama kota tempatnya itu Kota Agung. Di sini saya ada tulis ya, lahir di Kota Agung. Itu Lampung yang paling kecil sekali Pak. Mungkin di peta ada tapi kecil sekali. Nah itu di sekolah negeri namanya SD Negeri 1, Pasar Madang Kota Agung. Nah itu Ibu Masna itu biasa kalau habis masuk kelas kan biasanya kita berdoa itu ya. Kalau di negeri kan selalu pagi-pagi dibuka dengan doa Al-Fatihah ya kalau nggak salah ya Pak, itu doanya Pak. Ya, jadi gurunya Ibu Masnah ya Pak? Masnah, ya. Ya, bukan Ibu Neneng ya Pak yang? Bukan. Ibu Neneng itu guru di sini ya Pak. Nah tiap pagi itu selalu saya diminta, karena dulu kan tulisannya masih pakai kapur ya Pak ya. Betul. Kapur tulis, nah ditulis di whiteboard-nya masih pakai itu, bukan whiteboard, papan tulis hitam. Papan tulis hitam, betul Pak. Nah, terus setiap pagi Ibu Masna itu selalu meminta saya, setelah beliau nulis di papan tulis, ini Bapak Budi, kan waktu zaman itu masih begitu tulis ya Pak ya, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi. Terus saya diminta, Andre maju ke depan, saya dikasih itu rotan yang panjang itu Pak ya, coba bacakan di depan, yang keras gitu. Saya maju ke depan, ini Bapak Budi, teman-teman saya 40 orang kan kurang lebih ada tuh, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi. Saya tiap hari Pak, saya baru tahunya tuh belakangan ini Pak, kenapa Ibu ini kok nyuruh saya terus ya. Ternyata tuh beliau tahu bahwa mungkin ada bakat yang ada di dalam diri saya gitu, bakat mengajar. Nah, bakat kepemimpinan juga ada Pak, bakat leadership juga ada ya, makanya disuruh maju ya Pak. Karena saya baru mulai sadar begini Pak, waktu itu karena kita di kampung hidupnya, kelas 4 SD itu ada teman saya, sahabat saya, ini cerita lucu nih. Dia baca kan ada tulisan, ada gambar kan Pak ya, kalau waktu zaman kita dulu tuh. Saya nggak tahu Bapak generasi apa nih, karena saya generasi X. Dibaca begini Pak, bacanya nih ada gambar di sebelah sini Pak. Tulisannya gini, K-E-K-R-A gitu. Kan kera ya Pak ya, harusnya Pak ya. Tapi kan gambarnya kan seperti gambar monyet begitu Pak ya. K-E-K-R-A. Tapi teman saya bacanya monyet gitu. Jadi K-E-K-R-A, monyet gitu. Jadi waktu itu
Saya berpikir begini, kalau kita flashback nih, makanya Bapak Ibu tolong dicatat, kita flashback lagi talenta-talenta. Ini kita lagi ngomong talenta nih, apa saja gitu. Jadi memang ya sangat minim gitu pengetahuan di kampung-kampung ya pada waktu itu. Mungkin sekarang sudah zaman internet of things begini, sudah mulai maju berkembang. Saya rasa ya udah mulai terbuka lah ya, banyak insight masuk, bahkan bertumpah-tumpah itu informasinya. Sehingga kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang enggak gitu ya. Tumpah ruah gitu. Nah, untuk itu saya selalu berpesan kepada anak-anak saya kalau di rumah nih, saya pesan ke mereka. Ingat anak-anak saya 3 putra-putra ya, tiga-tiganya laki-laki. Sekarang udah 2 udah tamat kuliah dan 1 masih SMA kelas 2. Tapi dari kecil saya udah pesankan mereka. Ingat di rumah Bapak Ibu kalian itu adalah sebutannya papi mami gitu ya, papi dan mami. Tapi di sekolah yang jadi orang tua itu adalah Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, nilai-nilai ini saya tanamkan mulai dari rumah kepada mereka supaya mereka punya empati, punya simpati kepada para guru gitu, para Bapak Ibu guru. Karena mereka tuh, saya sebutnya Bapak Ibu guru di sekolah itu manusia setengah dewa, Pak. Setengah dewa. Karena apalagi kan kalau guru saat ini pun secara profesional mereka penghargaannya belum begitu baik ya Pak ya, secara kompensasi, salary dan lain-lain gitu ya Pak. Tapi di sekolah-sekolah yang mungkin yang sudah baik mungkin itunya lumayan lah, salary income-nya lumayan. Tapi yang di kampung-kampung itu mereka sangat minim sekali Pak. Nah untuk itu saya selalu berpesan kepada anak-anak, nah, tolong hargai guru di sekolah itu sebagai orang tua. Karena nanti begitu mereka menghargai para ibu bapak ibu guru, ingat Pak, universe alam semesta ini bekerja ya, seperti Ibu Masna itu menemukan talenta saya di sekolah, di SD itu Pak. Menjadi guru dan menjadi leader gitu, udah ketemu di situ gitu. Ya itulah hebatnya peristiwa di alam semesta ini yang perlu kita beri makna ya Pak ya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang arogan, dianggap kejadian ini tuh nggak ada arti apa-apa gitu. Padahal di setiap kejadian, setiap peristiwa, kalau kita bisa memberikan maknanya, yang tadi kita ngomong 24 jam, maka 24 jam yang kita alami setiap hari, dengan orang yang tidak bisa memberi makna kehidupan, itu berbeda. Orang yang bisa memberi makna, maka dia pasti berkualitas Pak gitu. Kalau mau ngelihat kualitas orang ya Pak ya, mau lihat kualitas manusia, lihat aja seberapa dalam, seberapa sering dia memberi makna setiap kejadian, peristiwa, dan dia selalu memberikan respon yang benar terhadap peristiwa itu, ya itu udah pasti kita menjadi orang yang berkualitas. Gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomong tentang talenta, tentang passion. Ya tadi supaya apa? Supaya talenta kita ini, misalnya tadi talenta saya udah ketemu waktu SD, mengajar dan menjadi seorang leader. Kebetulan ketemu dengan passion saya gitu. Ya, ketemu dia Pak. Ya, ketemu. Nah, begitu talenta dan passion ini bertemu, itu sudah seperti saya burung, dia bisa membawa kita terbang gitu Pak. Seperti kita kumpul hari ini, itu membawa kita terbang bersama-sama karena talenta saya dan passion saya bertemu. Kemudian saya didukung oleh karakter saya yang kuat gitu ya. Saya punya komitmen, saya punya tanggung jawab, saya punya integrity ya, seperti yang diajarkan di Ciputra juga. Nah ini menopang gitu Pak. Terus, nah lambat laun 3 elemen ini bersatu, dia menjadi kesatuan yang utuh ya, mengkristal begitu. Nah itulah yang bisa membawa kita kepada naik level up ya, menjadi seorang great leader, pemimpin yang hebat. Tapi pemimpin hebat itu tidak bisa terlepas dari 3 elemen yang tadi, dari karakter yang hebat yang menopang talenta kita bertemu dengan passion kita yang menjadi sayap burung terbang begini. Ya, great leader itu kalau kita ilustrasikan sebagai burung, dia sebagai kepalanya gitu, yang bisa mengarahkan kita mau kemana, ini kemana gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. 4 elemen ini bersatu ya, saya sebutnya sebagai the inner strength of human being. Semua kekuatan ini ada di dalam diri kita masing-masing ya. Itu akan berelaborasi dan membawa kita bertransformasi pada ujungnya menjadi meaningful people. Yang lihat yang lingkaran sebelah kanan ya Pak ya, itu ada lingkaran yin and yang ya Pak ya.
hitam putih seimbang. Kalau kita sudah terbawa menjadi orang yang memberikan manfaat buat orang lain, meaningful people, pada saat yang sama, ya itu yang di area itu hitamnya itu Pak ya, pada saat yang sama, yang putihnya kan itu meaningful people, hitamnya itu pada saat yang sama, kita pasti menjadi orang yang berkelimpahan berkah, berkelimpahan berkat gitu ya. Itu udah pasti, karena kita memberi manfaat kepada orang banyak, pada sisi lain kita pasti akan memperoleh berkelimpahan berkat gitu. Ya, karena kerjanya alam semesta ya begitu. Begitu. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berkelimpahan berkat, rezeki, kesehatan, banyak teman, dan direspek sama banyak orang, dipercaya sama banyak orang, ya kita harus jadi orang yang bermanfaat dulu gitu. Membangun itu yang menjadi PR kita ya, membangun itu yang menjadi PR kita. Nah, nanti saya akan cerita tentang bagaimana cara membangun itu gitu. Ya, kira-kira ini intisarinya dari buku yang saya tulis itu ada di dalam gambar ini gitu. Ya. Oke, ini intisarinya tadi kita sudah bahas di sini. Kita tinggal masuk ke ini. Nah, ini adalah ilustrasi pohon ya, Bapak Ibu semua tahu. Cuman kalau kita lihat pohon ini, itu ada buahnya, ya anggap aja itu buahnya apel ya, memang itu apel. Tapi untuk bisa menghasilkan buah yang segar, yang baik, yang manis ya, itu sangat tergantung dari apanya Pak Andrian kira-kira Pak? Dari mana nih sisi pandang mana nih Pak? Dari ya, perawatannya. Untuk menghasilkan buah yang manis ini, satu pohon ini tuh sangat bergantung dari apa? Dari apa? Cara perawatan Pak. Tumbuhannya Pak, akar. Dari akarnya juga harus kuat. Dari akar, ya, dari perawatannya. Tapi yang paling utama yang menentukan dia bisa berbuah dengan baik itu akar. Betul. Ya, kalau akarnya baik, dia bisa bertumbuh dan bisa berbuah yang baik. Nah, akar ini saya ilustrasikan sebagai karakter. Ya, setuju Pak. Ya, jadi kalau karakternya jelek, akarnya jelek, rusak, banyak penyakit gitu ya di bawahnya itu, maka sudah pasti buahnya juga akan jelek. Jadi akar. Nah, oleh karena itu karakter itu tidak kelihatan ya dalam kehidupan ini. Kita memainkan peran kita masing-masing, dia tidak kelihatan. Misalnya tadi ada yang bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Itu yang membuat kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa melayani, orang yang sukacita dalam pekerjaan masing-masing. Dia berikan pengaruh. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membangun karakter atau merawat, tadi istilahnya Pak Andrian, merawat agar akar ini bisa tumbuh, hidup, segar, dan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan. Ya. Nah, ini berapa menit ya Pak ya kira-kira Pak? Berapa menit lagi Pak? Ini sudah jam 8.45, lebih kurang 30 menit lagi kita berikan waktu Pak. Oke. Saya kebut ya Pak. Jadi ini supaya nanti kita bisa tanda jawab. Nah, ini ada satu quote yang sangat baik ya dari Jim Rohn. Jim Rohn ini adalah seorang filsuf bisnis di Amerika. Dia bilang begini, Anda harus bertanggung jawab atas kehidupan Anda, saya dan Bapak Ibu semua. Anda tidak dapat mengubah keadaan, ya musim, arah angin, gitu ya, panas, dingin, gitu nggak bisa kita ubah. Tetapi yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri, yang kita bisa ubah. Ya itu yang disebut dengan responnya, gitu ya. Bagaimana kita menyikapi situasi yang buruk dengan respon yang benar supaya mendapat hasil yang baik, yang benar. Tapi kalau kita menyikapi suatu hal yang baik dengan respon yang keliru, yang salah, tadi seperti Ibu Asa tadi sangat baik sekali, dengan merasakan kemandekan, stagnan, tapi beliau masih suka baca buku, itu menurut saya sudah keren. Keren banget itu. Apalagi baca-baca buku tentang Chicken Soup for the Soul. Itu yang membawa kita untuk tetap punya harapan, punya asa. Sesuai nama Ibu ya Bu ya, namanya Asa. Masih punya harapan itu, Asa. Mantap. Ya,
Jadi kita harus bisa terus menciptakan harapan baru dengan semangat baru dan punya mimpi-mimpi baru gitu ya. Karena kita yang bisa menentukan arah kita mau kemana gitu. Ya, ingat ya, takdir itu memang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ya, takdir. Tapi nasib kita itu kita yang nentuin nasibnya mau kemana gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah ini ada karakter Chinese yang namanya krisis gitu ya, Wei Qi. Nah di dalam setiap krisis itu pasti ada dua elemen. Ada elemen bahaya, Wei, danger, dan ada opportunity, danger and opportunity. Pagi ini kita masuk ke dalam komunitas bisnis opportunity. Ya. Jadi kita Pak Andreas suaranya masih belum bisa diterima dengan baik, Pak Andreas. Sepertinya sinyalnya lemah, Pak. Oh, internet, Pak. Internet, Pak ya. Iya, Internetnya, baik. Pak ya. Iya. Sepertinya gitu ya, Pak ya. Iya, terputus-putus, Oke. Pak Andreas. Baik. Oke. Kita lanjut aja, Pak ya. Ya, lanjut ya, Pak ya. Ini, Pak, kelihatan, Pak, gambarnya, Pak? Kelihatan dengan jelas, Pak Andreas. Halo, Pak. Iya, kelihatan dengan Tapi jelas. suara sekali. saya gimana, Pak? Suara? Suaranya sudah mulai bagus, Pak. Suara oke, Pak? Sudah oke, Pak. Ya, oke. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana cara kita membangun karakter hebat itu ya, Pak ya, Pak Andrian, karena waktu kita mepet ya. Yang paling penting menurut saya, coba Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam pemahaman tentang ini ya. Ini ada 7 elemen yang sangat mempengaruhi bagaimana kita membangun karakter hebat kita. Ya, 7 elemen. Ingat, elemen utama tadi yang Bu Neneng sharing dengan saya itu adalah elemen keluarga. Elemen keluarga. Ya, yang membentuk karakter kita tuh menjadi karakter hebat yang jadi pondasi yang kuat gitu. Ada 7 elemen ini. Nah, ingat, faktor keluarga nomor 1, tapi bukan satu-satunya. Ingat ya, kalau tadi ibu saya bersyukur sekali ditanya oleh Bu Neneng riwayat hidup saya. Kalau faktor keluarga kita jadikan sebagai faktor satu-satunya dalam hidup ini, maka hidup saya tidak bisa seperti hari ini. Suaranya kedengaran, Pak Andrian? Halo? Ya, terdengar dengan jelas, Pak Andreas. Ya, ingat ya, ini 7 elemen yang membangun karakter kita memiliki karakter yang hebat. Faktor utama keluarga, faktor utama, tapi bukan faktor yang paling utama dan satu-satunya. Ya. Karena keluarga adalah given, pemberian Tuhan ya, hadiah. Kita tidak bisa komplain, saya mau orang tua yang presiden, anaknya Pak Jokowi gitu ya. Saya mau anaknya konglomerat siapa gitu ya, tapi tidak bisa kita minta. Karena itu adalah given, pemberian Tuhan. Tapi yang paling penting dalam keluarga itu adalah kita membangun nilai-nilai. Tadi seperti ayah saya menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, bisa dipercaya. Dan yang satu lagi, orang tua saya selalu bilang ke saya, dalam hidup kita tidak pernah, jangan sampai membuat orang lain susah gitu. Dalam hidup jangan sampai membuat orang lain susah. Nilai-nilai itu menurut saya sudah ditanamkan di dalam keluarga saya, keluarga yang sangat kekurangan, tapi menurut saya punya kemewahan dalam hal karakter, dalam hal akhlak gitu ya. Megah sekali itu, jadi mahal banget harganya. Saya bersyukur karena dikasih itu. Keluarga. Nah, 6 faktor lainnya itu kita yang memilih, kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk memegang otoritasnya. Apa yang harus kita pilih? Tadi kita harus pilih kita mau ada di lingkungan mana, di lingkungan seperti apa. Kalau kita mau jadi, kita harus masuk ke dalam lingkungan entrepreneur, jangan lingkungan yang motoran atau mancingan gitu ya, lingkungan entrepreneur gitu. Ya, ingat, pilih lingkungan yang positif, lingkungan yang membangun. Ya, jangan sampai salah pilih. Nah, ketiga, coba kita berusaha terus untuk mau belajar gitu ya. Pendidikan ini bukan kita sekolah di kampus, di sekolahan, bukan ya. Nah, seperti hari ini nih, kita sedang belajar sesuatu dalam komunitas CSC. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau usaha apapun, mau masuk ke dalam manapun harus ada pendidikannya, gitu. Ada sistemnya yang membuat kita bisa tumbuh, berkembang, menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Pendidikan.
baik formal maupun non formal. Seperti yang hari ini kan non formal, Pak Adrian ya. Pak. Kita sedang melakukan pendidikan non formal, tapi yang bermanfaat. Nah, yang keempat, elemen keempat dalam hidup, karena hidup ini kita diberikan kesempatannya satu kali aja gitu ya, maka kita harus punya tujuannya. Tujuan hidup kita tuh mau apa? Jangan sampai kita terjebak seperti tadi yang Martin Heidegger bilang, masuk terlempar aja ke dunia ini, kita nggak sadar kita ada di dunia, kemudian kita sibuk melakukan sesuatu tiap hari dengan tidak sadar gitu ya, tidak tahu manfaatnya buat apa, kemudian tiba-tiba kita mati. Ya, jadi tolong Bapak Ibu teman-teman, tolong bikin tujuan atau mimpi kita masing-masing dalam hidup ini 1 tahun ke depan mau apa, 2 tahun ke depan, 3 tahun. Karena tadi di awal kita banyak bicara tentang banyak sekali mimpi-mimpi yang masih tersimpan di sini di kepala kita, tinggal diberi waktu aja. Mau kapan kita capainya, untuk apa manfaatnya. Kira-kira kalau kita capai nanti kita bisa menjadi orang seperti apa gitu. Tujuan hidupnya apa? Ya, tadi contoh seperti Bu Asa, saya yakin masih punya tujuan hidup. Dengan Ibu membaca buku nanti pasti Tuhan titipkan ini Bu, Ibu masih punya harapan dalam hal ini, punya harapan lagi di sini. Itu poin keempat. Nah, poin kelima, seperti Mahatma Gandhi bilang gini, kalau orang punya keyakinan yang baik, yang positif, tapi kita tidak menjalankan keyakinan itu, maka sejatinya kita menjadi orang yang tidak jujur. Mahatma Gandhi bilang demikian. Makanya setelah kita punya tujuan hidup, kita yakini dengan baik bahwa tujuan ini bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi, mempunyai harapan yang lebih baik lagi, dan bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kita yakini dengan baik. Setelah itu kita jalankan. Ciptakan itu menjadi elemen keenam yang namanya kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif. Ya. Jadi tadi seperti baca buku, ya kan? Sharing seperti ini. Ini tiap hari ada seperti ini pertemuan ya, Pak Adrian ya? Ada Pak, setiap hari pertemuan-pertemuan. Itu keren, itu keren. Kalau saya bisa join, saya akan join Pak. Tiap hari. Dengan senang hati. Ya, itu kebiasaan yang positif ya. Kita kebiasaan positif. Bangun tidur pagi, olahraga. Kayak saya tadi bangun jam 5:30 saya sudah bangun, saya olahraga, stretching, push up, ngeplank, lompat, kemudian masih baca buku, dengar video yang positif dan sharing di hari ini itu menurut saya bersyukur sekali, kebiasaan yang positif. Ya. Nah, setelah itu yang ketujuh, teman-teman Bapak Ibu yang saya kagumi, saya berharap setelah pertemuan ini Bapak Ibu semuanya dengan mimpi-mimpi yang tadi sudah ada, ya, dengan pelajaran dan sharing kita pada hari ini, kita sudah mengambil keputusan membangun karya untuk menjadi warisan. Ya, saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah berikan saya karya, salah satunya buku ini yang bisa menjadi warisan. Nanti kalau saya tidak ada lagi di kehidupan ini, tapi buku saya masih bisa menjadi warisan, bukan buat keluarga saya saja, tapi buat orang-orang yang membaca bukunya gitu, yang membaca karya saya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, teman-teman, yuk sama-sama kita susun yang baik apa yang ada di kepala kita, yang di pikiran kita, kita beri waktu dan kita nyatakan menjadi satu karya. Tidak usah banyak-banyak. Satu aja kita fokus pikirin, jadi prioritas utama kita apa yang akan kita bangun. Ya, Pak Andreas. Karena sejatinya, ya Pak. Untuk membentuk sebuah karakter hebat, tentunya kan dibutuhkan sebuah kendaraan yang kuat juga ya Pak, kendaraan yang hebat. Betul Pak. Jadi salah satunya adalah Ciputra Entrepreneurs Club. Wah. Betul Pak. Jadi ya benar sekali Pak. Jadi Pak Andrian, kita sudah punya 7 karakter ini Pak, ya sudah punya 7 elemen ini yang membentuk kita. Nah, poin ketujuhnya kita membangun karya. Pastinya kan kalau ngomong di CEC, karya kita itu berupa karya-karya berhubungan dengan entrepreneurship ya Pak ya. Ya betul sekali Pak. Kita bangun di Ciputra Entrepreneurs Club. Salah satunya itu kendaraannya ya, salah satunya itu. Dan Baik. itu pun pasti ada hal-hal yang bisa diwariskan ya Pak ya. Betul sekali. Ya, Pak ya. Pasti sesuatu yang bisa diwariskan. Betul Ya. Pak. Ya. Jadi kita sampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum bergabung bersama komunitas Ciputra Entrepreneurs Club ya.
Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang Ciputra Entrepreneurs Club, silahkan nanti menghubungi kepada pengundangnya dalam waktu di acara ini. Dan dalam waktu dekat nih, ya dari tim member kami juga akan menghubungi Bapak dan Ibu dalam waktu dekat ya untuk bagaimana penjelasan mengenai Ciputra Entrepreneurs Club itu sendiri. Ya, demikian informasi yang disampaikan ya Pak Andreas ya. Ya. Betul Pak. Ya. Nah, ini saya rasa udah wujud nyata dari Bapak Ibu kalau sudah tadi memahami 7 elemen tadi, kita lebih fokus lagi kepada ini adalah membangun karakter sebagai pebisnis yang memiliki karakter hebat ya. Kita mulai dari nilai inti keluarga, kemudian masuk ke dalam lingkungan pebisnis, kita juga mendapatkan pendidikan yang berhubungan dengan pebisnis ya, kemudian kita memiliki tujuan hidup, kemudian kita yakini itu secara positif, jadikan sebagai habit ya kan, kemudian baru kita bangun karyanya. Saya rasa itu Pak Adrian ya yang saya bisa sharing. Ini mulai dari keluarga. Luar biasa sekali. Nah, ini nilai inti contoh ini ya, ini nilai inti keluarga saya yang saya bangun di dalam keluarga ini, foto saya bersama istri dan anak-anak saya. Ya. Saya menanamkan nilai cerita, Pak, cerita. C-nya itu adalah cinta kasih, kemudian E-nya itu empathy, R-nya itu respect, nah I-nya integrity Pak, sama dengan nilai yang dibangun oleh Pak Ciputra. Kemudian T-nya terbuka, dan yang terakhir A-nya itu amalkan syukur. Ini nilai inti keluarga saya. Luar biasa sekali. Ini keluarga dari Jawa Timur atau dari Lampung ini Pak? Dan ini kalau pakaian begini berarti lagi ngikutin istri saya nih Pak. Karena istri saya kan dari Pacitan, jadi iya dari kota tercinta Pacitan ya, selain Lampung ya Pak. Iya. Iya, jadi ada. Kalau ini kan nilai intinya ini Pak, kita tutup dengan ini kali Pak ya. Ini nilai intinya. Betul sekali. Integritas, profesionalitas, dan entrepreneurship. Ya, baik Pak Andreas. Rasa itu Pak Andrian yang saya bisa sharing Pak. Terima kasih. Closing statement ya Pak ya. Betul sekali Pak. Oke. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andrian beserta komunitas CSC yang saya kagumi. Hari ini saya bersyukur sekali karena bisa sharing kepada Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberikan satu pemikiran atau pandangan baru agar kita bisa melangkah maju untuk mencapai mimpi-mimpi kita ya. Terutama ingat pada ujungnya tadi, kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan khawatir kalau urusan tentang uang, tentang apa-apa, karena itu hukum alamnya akan bekerja demikian. Kalau kita memberikan manfaat buat orang lain, pasti seluruh keberkahan alam semesta ini akan menjadi milik kita gitu. Tapi ingat, tadi pesan saya 4 diamond ini itu harus betul-betul kita elaborasi. Jangan cuma ngelihat passion doang, jangan cuma ngelihat talent doang, tapi ditopang oleh karakter tadi ya, 7 elemen. Itu penting sekali. 7 elemen ini yang menopang ini supaya menjadi kuat sekali, sehingga kita bisa menjadi maestro, menjadi pemimpin yang hebat dalam bidang masing-masing yang akan kita tekuni gitu. Ya. Jadi tetap semangat berkarya ya, bangunlah karya dari awal, dari sekarang, agar karya itu bisa menjadi legacy buat kita semua. Jangan berhenti belajar, masuk ke dalam komunitas yang tepat ya tadi ya. Dan kemudian ingat, akhirnya apa yang kita kerjakan pada akhirnya adalah bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mungkin itu aja Pak Adrian, tetap semangat. Hidup CSC, salam karakter hebat. Kapan-kapan nanti kita ketemu di Smart Pak. Terima kasih Pak Andreas untuk pesannya sangat inspiratif, banyak sekali hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan di pagi hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Morning Boss spesial. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga Pak Andreas Kennedy. Ini nggak ada foto-foto Pak? Ada Pak, nanti Pak di akhir sesi ya Pak. Dan tentunya keuntungan bagi peserta di acara Morning Boss spesial pagi ini, kita bisa menemukan kiat untuk menemukan karakter hebat, bakat, passion, dan kepemimpinan hebat dalam diri kita. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang Ciputra Entrepreneurs Club, silahkan menghubungi pengundangnya. Dan dalam waktu dekat, dari member aktif kami juga akan menghubungi Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneur. Mari kita foto bareng-bareng dulu, kenang-kenangan untuk Pak Andreas Kennedy. Ya. Silakan untuk dibuka kameranya.
Iya, Boleh ya. saya izin Saya- itu nggak bisa on cam.